Kegiatan pilot project tata air mikro sistem satu arah. Pengelolaan air adalah kunci keberhasilan pertanian di lahan rawa pasang surut. Dalam pengelolaan air, kita mengenal istilah tata air mikro. Tata air mikro adalah pengaturan air di tingkat usaha tani yang berfungsi untuk mencukupi kebutuhan air tanaman dan mengurangi penumpukan senyawa beracun di saluran. Sedangkan tata air mikro sistem satu arah adalah tata air mikro di lahan rawa yang memiliki saluran irigasi terpisah dengan saluran drainasenya. Keuntungan dari sistem ini adalah pencucian air di lahan akan lebih optimal, endapan lumpur di saluran lebih sedikit, dan penumpukan senyawa beracun di saluran bisa dihindari. Pada tahun 2019, Balai Litbang Rawa melaksanakan kegiatan pilot project tata air mikro sistem satu arah sebagai suplesi irigasi pada musim kemarau di daerah irigasi Rawa Pasang Surut, Desa Danda Jaya, Kabupaten Barito Kuala, dengan luas lahan percontohan sekitar 70 hektar. Teknologi tata air mikro sistem satu arah ini merupakan pengembangan dari tata air mikro sistem satu arah yang telah diterapkan di Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2018. Teknologi tata air mikro sistem satu arah diterapkan pada lahan yang tidak dapat tersuplai air saat musim kemarau, sehingga mengalami defisit air irigasi. Ya itu lah musim panas ya kering tuh Bang, sampai tanahnya bengkang-bengkang sampean. Harapannya itu mudah-mudahan naik, karena kalau panen bisa 2 kali lipat, dapatannya baik. Prinsip kerja teknologi ini adalah dengan membangun pintu air di muara saluran tersier yang berfungsi untuk menahan atau membendung air ketika pasang. Kemudian mengalirkannya ke lahan pertanian menggunakan tenaga pompa. Setelah kebutuhan air terpenuhi, air kemudian didrain melalui saluran drainase dengan memanfaatkan saluran tersier existing di kanan dan kiri saluran tersier yang dibendung. Dengan sistem ini, maka diharapkan akan dapat meningkatkan hasil produksi pertanian di Desa Danda Jaya. Lahan yang semula hanya mampu 1 kali panen dalam 1 tahun bisa ditingkatkan menjadi 2 kali panen atau lebih karena kebutuhan air irigasi dapat tercukupi sepanjang tahun. Harapan kami mudah-mudahan kami bisa menyawah 2 kali setahun setelah adanya pengairan ini. Sebelum konstruksi dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan tahapan survei investigasi desain yang meliputi survei topografi dan hidrometri. Survei topografi dan hidrometri dilakukan dengan menggunakan alat RTK R10. Survei topografi dan hidrometri bertujuan untuk memperoleh data koordinat dan elevasi yang diperlukan sebagai acuan penyusunan peta topografi dan peta hidrometri. Survei dinamika muka air. Survei dinamika muka air dilakukan dengan menggunakan alat Automatic Water Level Recorder atau AWLR untuk merekam pola dinamika muka air di saluran akibat pasang surut sebagai acuan desain elevasi bangunan-bangunan air. Survei kualitas air. Survei kualitas air dilakukan untuk mengkaji kualitas air di saluran apakah telah sesuai dengan baku mutu air irigasi. Pengumpulan data sekunder. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi data hujan dan iklim, data administrasi, data tata guna lahan, dan lain sebagainya yang diperoleh dari instansi terkait. Analisis pola tanam.
dan kebutuhan air tanaman. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pola tanam dan kebutuhan air tanaman sebagai acuan desain kapasitas pompa dan dimensi saluran irigasi. Untuk efisiensi kerja, tahapan konstruksi dilaksanakan secara paralel. Kegiatan konstruksi tersebut meliputi pembangunan pintu air. Bangunan pintu air dibangun sebanyak 1 unit dengan spesifikasi terbuat dari bahan beton bertulang dengan dimensi lebar 6 meter, tebal 2 meter, dan tinggi 2,25 meter. Daun pintu berjenis pintu ulir dengan menggunakan material bajatan karat sebanyak 2 unit dengan dimensi lebar 1 meter dan tinggi 1,6 meter. Pemasangan jaringan pipa. Jaringan pipa berfungsi sebagai saluran irigasi, dibangun dengan panjang total sekitar 4,6 km. Diameter pipa yang digunakan adalah kombinasi pipa 8 inch, 6 inch, 4 inch, dan 2,5 inch. Pembangunan rumah pompa. Rumah pompa memiliki fungsi utama sebagai bangunan pengaman genset dan instalasi pompa. Rumah pompa memiliki ukuran sekitar 16 meter persegi, menyesuaikan dengan dimensi genset dan pompa, serta memperhitungkan keamanan, ruang gerak, sirkulasi udara, dan penempatan panel-panel kelistrikan. Pengadaan pompa dan genset. Pompa yang digunakan merupakan pompa sentrifugal sebanyak 2 unit yang dioperasikan secara bergantian dan digerakkan dengan tenaga genset. Pompa ini masing-masing memiliki head 25 meter dengan kapasitas debit 40 liter per detik. Keunggulan pompa sentrifugal adalah pengoperasiannya yang mudah dan pemeliharaan yang tidak terlalu mahal. Tenaga penggerak pompa berupa genset dengan power 50 kV ampere, 40 kW. Keunggulan tenaga penggerak genset adalah dapat dioperasikan terus-menerus, tidak terpengaruh faktor cuaca, siang maupun malam hari. Dengan penggunaan tenaga genset, maka diharapkan produksi air dapat dilakukan setiap saat selama dibutuhkan, tanpa tergantung dari sinar matahari maupun pasokan listrik PLN. Pembangunan bak kontrol. Bak kontrol berfungsi untuk menahan energi air yang keluar dari pipa, kemudian mengalirkannya ke lahan pertanian. Bak kontrol ini dilengkapi dengan alat ukur debit tipe Thomson. Dengan kegiatan pilot project tata air mikro, sistem satu arah ini diharapkan akan meningkatkan produksi pertanian di Desa Danda Jaya. Panen melimpah, rakyat sejahtera.